Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam dunia anak kos memang tidak selalu berjalan mudah. Terlebih lagi mencari kos-kosan yang nyaman, aman, dan tidak angker. Sebagai seorang anak kos, memang menemukan tempat tinggal yang aman dan nyaman merupakan hal yang sangat penting karena kita harus merasa aman dan nyaman di dalam rumah agar bisa berkonsentrasi pada kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya. Sayangnya saat ini banyak ditemukan kos-kosan yang tidak aman, tidak nyaman, bahkan angker yang dapat mengganggu rasa aman kita sebagai penghuninya. Oleh karena itu, dalam mencari kos-kosan yang tepat, selalu periksa, teliti, dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, di sini siapa yang lagi mencari kosan atau sudah di tempat tinggalnya itu kosnya udah dapet? Yang lagi kerja juga, yang lagi kos? Nah, ini ada sebuah sepenggal cerita tentang sekelompok mahasiswa yang kos. Nah, tapi sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke sahabat-sahabat Jurnal Horor lainnya. Dan yang mau share atau berbagi tentang cerita horor seramnya, silahkan bisa dikirim mau format audio atau tulisan ke Instagramnya Jurnal Horor ataupun ke emailnya Jurnal Horor. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, nggak usah panjang lebar, kita masuk ke cerita. Rumah bergaya Indis itu terletak di komplek perumahan lama di pusat kota. Berjajar di sepanjang jalan tampak rumah-rumah beratap limasan dan jendela besar dengan arsitektur kolonial Belanda. Umumnya memiliki halaman luas dengan pohon-pohon rindang sebagai peneduh yang sangat asri. Rumah yang menunjukkan simbol kekuasaan dan hanya orang-orang berstrata sosial tinggi yang mampu memilikinya. Yono tertarik dengan iklan kontrakan di situs online. Harga yang cenderung miring dengan lokasi sangat strategis dekat kampus dan pusat ekonomi perkotaan. Segera ia menghubungi nomor kontak yang tertera. Tanpa banyak menawar lagi, Yono menandatangani perjanjian kontrak rumah itu untuk jangka waktu 2 tahun. Bersama kelima teman kuliahnya di Fakultas Hukum, Yono menempati rumah itu sebagai tempat tinggal bersama. Mereka berbagi kamar. Yono menempati kamar depan. Andra dan Bastian memilih kamar tengah. Sedangkan Andi dan Rama menghuni kamar di pavilion belakang. Hari pertama bermalam di rumah itu, Rama merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu, tiba-tiba listrik mati. Rama gelisah. Entah mengapa, pikirannya melayang tak jelas arah. Sementara Andi, teman sekamarnya, sudah terlalu lelah angkut-angkut barang pindahan. Dan ia terkapar pulas. Belakangan diketahui, Rama bermimpi dipukuli dan diusir dari rumah itu oleh perempuan setengah baya. Malam itu dan malam-malam berikutnya, Rama selalu merasakan dinginnya desir angin yang menyelinap melalui lubang jendela dan selalu mendengar desahan napas yang menghela panjang. Rama juga merasakan kehadiran sosok anak kecil perempuan sekitaran usia 8 tahun yang berwajah datar tanpa ekspresi. Bayangan anak itu seringkali terlihat sedang jongkok bermain sendirian di teras depan pavilion kamarnya. Tak berbeda pula dengan Yono yang menempati kamar depan. Tengah malam, setiap kali bermaksud buang air kecil di kamar mandi, ia seringkali berpapasan dengan bayangan sosok perempuan Jawa berkebaya berusia sekitar 60 tahunan. Andra pun menceritakan hal yang sama. Sebulan mereka tinggal di rumah itu, hampir setiap malam
Andra didatangi gadis cantik berambut panjang. Gadis itu selalu tampak sangat murung. Bahkan terkadang terlihat duduk menangis di sofa ruang tengah. Bastian begitu pula. Ia merasa sering diikuti kemanapun pergi oleh sosok remaja lelaki. Tak hanya malam hari, ketika berangkat kuliah naik sepeda motor, Bastian serasa membonceng bocah berambut keriting itu, seolah anak itu membutuhkan teman bermain. Gangguan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata di rumah itu sudah sangat frontal. Mereka tak lagi malu menampakkan diri kepada 5 sekawan itu. Terkadang bukan sekelebat bayangan yang datang, tapi sungguh jelas bentuk tubuh 4 dimensi yang mengerikan. Bahkan tak segan berkontak fisik ataupun sekedar memindahkan barang-barang ataupun menjatuhkannya. Teror horor tak berkesudahan di setiap hari menghampiri. Kejadian setiap hari ini sudah seperti dalam adegan film horor saja. Yono dan kawan-kawannya serius menyikapi berbagai keganjilan yang mereka alami semenjak tinggal di rumah kos itu. Mereka mengidentifikasi setidaknya ada 4 makhluk tak kasat mata yang berbagi tempat tinggal bersama mereka, yaitu seorang ibu-ibu dan ketiga anaknya. Andi berupaya mencari tahu melalui penelusuran online. Ia hanya mendapati bahwa rumahnya itu dulunya adalah milik pembesar pabrik gula di zaman kolonial Belanda dulu. Lalu beberapa kali berpindah tangan kepemilikan kepada pribumi. Tak puas dengan informasi yang didapatkan, ia pun berupaya mencari jejak dengan bertanya kepada orang-orang yang terkait. Sebut saja Said, si tukang beca tua, justru menyimpan banyak informasi. Sudah hampir 30 tahunan ia mangkal di ujung jalan kawasan itu. Kepada 5 sekawan itu, Said menceritakan tentang keberadaan rumah itu. Rumah itu seringkali bergonta-ganti penghuni. Setiap kali ada yang mengontrak, tak ada yang bakal betah lebih dari 3 bulan lamanya. Konon menurut Said, dulu di tahun 1950-an, pemilik rumah itu adalah seorang pengusaha batik yang sangat kaya raya. Namun, pemilik rumah itu menggunakan cara pesugihan untuk mengumpulkan harta-hartanya. Ia pun rela mengorbankan ketiga anak dan seorang istrinya hanya untuk dijadikan tumbal. Tak banyak yang bisa mereka perbuat setelah mengetahui hal itu. Kelima sekawan ini tak sanggup untuk pindah kontrakan lagi lantaran sudah tak memiliki uang lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk selalu rutin sholat berjamaah dan selalu memanjatkan doa-doa untuk arwah-arwah yang bersemayam di rumah kontrakan itu. Meski tak hilang, setidaknya gangguannya jelas berkurang. Nah, itu cerita tentang 5 sekawan yang ngontrak di sebuah rumah kontrakan yang ternyata ada sejarah di balik berdirinya rumah kontrakan itu. Tokoh, tempat, dan kejadian itu sudah disamarkan. Apabila ada kebetulan dengan cerita yang barusan, mungkin itu hanya sekedar kebetulan saja. Ambil yang baik-baiknya kalau ada, dan buang jauh-jauh yang tidak baiknya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Dan kita benar-benar hidup berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor dan seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.